Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang analisis kesalahan Puebi pada makalah pengaruh konteks terhadap perilaku komunikasi antar budaya, disusun oleh Enggita Pratista, NIM 21531047, dosen pengampu Ibu Meilani Harfikasari, MPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam 1B, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Curug. Latar belakang dalam kebahasaan, menulis adalah kegiatan menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaan seseorang yang diungkapkan dengan bahasa tulis. Tentunya akan lebih baik jika seseorang dibekali tata cara menulis menurut kaidah-kaidah dalam Puebi. Salah satunya harus memperhatikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia atau biasa dikenal dengan Puebi. Puebi menjadi dasar dalam hal menulis karena merupakan faktor penting dan harus dimengerti oleh seorang penulis. Pentingnya mempelajari Puebi agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan sebuah karya ilmiah dan dituntut untuk mengikuti aturan yang telah ada dan yang telah ditetapkan. Menurut Zainal Arifin dan Amran Tasai, tahun 2010 halaman 164, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu atau pemisah dan penggabungannya dalam satu bahasa. Kesalahan penggunaan ejaan mencakup kesalahan penggunaan huruf kapital, penulisan kata depan, dan penggunaan tanda baca. Rumusan masalah: yang pertama, apa sejarah dan pengertian Puebi? Yang kedua, apa perbedaan Puebi dan EYD? Yang ketiga, apa itu komunikasi antar budaya? Yang keempat, bagaimana bentuk kesalahan-kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan ejaan bahasa Indonesia pada makalah pengaruh konteks terhadap perilaku komunikasi antar budaya. Tujuan penelitian: yang pertama, untuk mengetahui sejarah dan pengertian Puebi. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan Puebi dan EYD. Yang ketiga, untuk mengetahui komunikasi antar budaya. Yang keempat, untuk mengetahui bentuk kesalahan-kesalahan penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan ejaan bahasa Indonesia pada makalah pengaruh konteks terhadap perilaku komunikasi antar budaya. Puebi, Sejarah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau Puebi, menurut Mulyadi tahun 2017 halaman 6, mengalami 5 kali pergantian tata cara penulisan atau ejaan. Yang pertama, tahun 1901 disahkan ejaan Van op Huijsen. Yang kedua, pada tahun 1947 menjadi ejaan Suwandi. Yang ketiga, tahun 1966 menjadi ejaan Melindo. Yang keempat, tahun 1972 menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan yang kelima, tahun 2015 menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau Puebi yang digunakan sampai sekarang ini. Pengertian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau Puebi menurut Arianti tahun 2019 halaman 12 adalah penggambaran bunyi bahasa berupa kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Tujuan Puebi yaitu membuat hasil tulisan menjadi lebih mudah dipahami, dihayati, dan dimengerti oleh orang lain atau pembaca. Jadi, Puebi atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan, dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. Unsur dalam Puebi yaitu yang pertama, huruf kapital. Menurut KBBI 5/2016 adalah huruf yang berukuran dan bentuknya khusus atau lebih besar dari huruf biasa, yang biasanya digunakan dalam situasi tertentu, misalnya untuk menulis huruf pertama nama diri. Jadi huruf kapital adalah cara menggunakan hurufnya yang berukuran lebih besar dari yang biasanya. Yang kedua, tanda baca. Menurut Kraft 2016 halaman 18 adalah tanda sebagai hasil usaha menggambarkan unsur-unsur dari gambar atau tanda yang secara konvensional disetujui bersama untuk memberikan kunci kepada para pembaca terhadap apa yang ingin disampaikan oleh mereka. Jadi, tanda baca yaitu penggunaan tanda-tanda untuk penandaan pada sebuah kalimat atau teks. Yang ketiga,
Ejaan menurut Kosasi tahun 2017 halaman 172 adalah keseluruhan peraturan tentang pelambangan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Jadi, ejaan adalah sebuah ilmu mempelajari aturan penulisan suatu ujaran apapun yang perlu ditulis dengan memperhatikan penggunaan huruf, kata, serta tanda baca sebagai tolak ukurnya. Klasifikasi unsur Puebi yang pertama, huruf kapital dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misal, komunikasi adalah bagian hidup. Awal kalimat kata K itu menggunakan huruf kapital. Nama, suku, dan bahasa suatu bangsa, misal Indonesia. Awal kalimat kata I pada huruf I itu menggunakan huruf kapital. Setiap kata dalam judul buku, artikel, makalah, dan lain sebagainya, misal makalah komunikasi budaya, pada awal kalimat huruf K dan huruf B itu menggunakan huruf kapital. Yang kedua, tanda baca dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan, misalnya budaya mempengaruhi seseorang. Pada akhir kata di belakang seseorang itu diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu, misal 00.30.50 jam. Jadi 30 menit, 50 detik. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misal, kalau diundang, saya akan datang. Dipakai sebelum atau sesudah sapaan, misal, nak, kapan kuliahmu selesai? Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, misal, apa itu komunikasi publik? Tanda tanya. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi, misal, tidak, tanda seru. Perbedaan Puebi dan EYD. Yang pertama, Puebi huruf abjad dituliskan dalam 4 kolom, yakni huruf kapital, huruf non-kapital, nama, dan pengucapan. Sedangkan EYD huruf abjad dituliskan dalam 3 kolom, yakni huruf kapital, huruf kecil, dan nama. Yang kedua, Puebi terdapat beberapa pengelompokan yang lebih jelas mengenai penggunaan huruf kapital, sedangkan EYD mencantumkan kaidah penulisan huruf kapital sebanyak 16 kali. Yang ketiga, Puebi tidak menggunakan kata si dan sang pada penulisan huruf awal kapital karena khusus diperuntukkan pada kata sang yang merupakan unsur nama Tuhan. Misal, sang pencipta. Awalan kata sang dan pencipta huruf S dan P itu menggunakan huruf kapital. Sedangkan EYD mencantumkan bahwa huruf kapital digunakan untuk awal si dan sang jika diperlakukan sebagai unsur nama diri. Misal, sang ratu. Awalan huruf S dan R itu menggunakan huruf kapital. Yang keempat, Puebi menggunakan tanda kurung untuk mengapit keterangan atau penjelasan diikuti singkatan dalam kurung atau diikuti kepanjangannya. Misal, kartu tanda penduduk atau KTP dalam kurung atau KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. Sedangkan EYD lebih condong pada penulisan kepanjangan terlebih dahulu, diikuti dengan singkatan dalam tanda kurung, misal kartu tanda penduduk atau dalam kurung KTP. Komunikasi antar budaya. Komunikasi merupakan suatu kaidah terpenting dalam ranah sosial. Tanpa komunikasi, maka manusia bisa dikatakan tersesat dalam belantara kehidupan. Sedangkan budaya, menurut Kusniati tahun 2016 merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar orang-orang beda kebudayaan, misalnya antar suku bangsa, etnis, ras, dan kelas sosial. Menurut Liliweri tahun 2003 halaman 25-26, komunikasi antar budaya dilakukan untuk menyatakan identitas sosial, integrasi sosial, menambah pengetahuan, dan melepaskan diri. Analisis kesalahan. Menurut Tarigan tahun 2011 halaman 57-60, analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa
yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan untuk serta pengkajian segala aspek kesalahan. Hasil penelitian yang ditemukan, bentuk kesalahan, kapital, kesalahan, pada huruf awalan K, komunikasi adalah suatu kaidah terpenting dalam ranah sosial. K menggunakan huruf kecil. Pembenarannya, komunikasi adalah suatu kaidah terpenting dalam ranah sosial. Awalan kata komunikasi, huruf K menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kesalahan pada kata Andrea dan Rich. Pada tengah-tengah Andrea itu ada huruf D menggunakan huruf kapital, dan akhir kata ada huruf H di Rich itu menggunakan huruf kapital. Pembenarannya hanya digunakan dua saja, yaitu Andrea awal kata A dan Rich awal kata R. Bentuk kesalahan tanda titik, bahasa, titik juga bagian budaya. Pembenarannya, bahasa juga bagian budaya, titik. Bentuk kesalahan tanda koma meliputi nilai, norma, sikap, dan bahasa. Pembenarannya meliputi nilai, norma, sikap, dan bahasa. Bentuk kesalahan ejaan, kesalahannya bodaya, pembenarannya budaya. Selanjutnya khalayak, pembenarannya khalayak. Ada huruf A di antara belakang A dan H dan L. Bentuk kesalahan ejaan selanjutnya yaitu kesalahan toleransi. Di belakang I itu ada huruf H. Pembenarannya toleransi tanpa huruf H. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan kesalahan Puebi dalam makalah pengaruh konteks terhadap perilaku komunikasi antar budaya, disimpulkan bahwa dalam makalah tersebut terdapat beberapa kesalahan penggunaan huruf kapital sebanyak 2 kali, kesalahan tanda baca sebanyak 2 kali, kesalahan ejaan sebanyak 3 kali, dilihat dari konteks per paragraf dan kalimatnya. Saran, berdasarkan hasil penelitian dalam makalah pengaruh konteks terhadap perilaku komunikasi antar budaya, diharapkan bagi peneliti lain dapat dilanjutkan dengan meneliti unsur detail dan penyebab lain lebih dalam terkait cara yang tepat pada penggunaan huruf kapital, tanda baca, serta ejaan dalam sebuah kalimat atau paragraf. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.